Tidak terbayangkan bagaimana seandainya Rasulullah tidak akan terlahir ke dunia. Antara Nabi Isa dengan kelahiran Nabi Muhammad itu dibatasi waktu 571 tahun. 571 tahun kosong kenabian. Tidak ada mubalik, tidak ada penyampai risalah. Putus silsilah kenabian. Jadi suatu kewajaran kalau muncul yang namanya perilaku jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i li sultani alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Camat Bontoala atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Ramil atau yang mewakili beliau, Bapak Lurah, segenap yang hadir, Ketua RT RW yang saya hormati, dan yang saya muliakan Bapak Sekretaris Umum Masjid Raudatul Muflihin yang dalam hal ini mewakili Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid Raudatul Muflihin. Semoga beliau diberi umur yang panjang dan kembali sehat dan bisa bersama dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, seluruh yang hadir, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang-orang beriman. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat terhadap orang-orang beriman. Nikmat apa? Isba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul. Yang rasul itu min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Ayat ini memberitahukan bahwa kelahiran Nabi Muhammad, kedatangan Rasulullah di dunia ini itu nikmat. Kalau kembali kepada riwayat, untun Rasulullah akan dilahirkan ke dunia ini. Seandainya Rasulullah tidak akan terlahir, dunia tidak akan diciptakan oleh Allah. Satu riwayat menyebutkan Allah sampaikan kepada Rasulullah, andai kata bukan karena engkau Muhammad yang akan lahir dalam dunia ini, andai kata bukan kamu yang akan terlahir, aku tidak ciptakan dunia beserta isinya. Tapi karena kamu akan terlahir, kuciptakanlah dunia beserta isinya. Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau dunia diciptakan hanya karena gara-gara aku yang akan dilahirkan ke dunia ini, begitu istimewanya aku ini sebagai manusia, begitu istimewanya aku ini sebagai hamba di hadapanmu, lalu aku ini untuk siapa ya Allah? Dunia diciptakan karena aku akan lahir, lalu aku untuk siapa ya Allah? Allah menjawab, engkau untukku. Engkau adalah untukku Muhammad. Menangis Rasulullah. Dan Allah bertanya, kalau engkau untukku Muhammad, lalu aku untuk siapa? Kalau engkau sebagai hambaku kuciptakan karena untukku, lalu aku sendiri sebagai Tuhanmu, untuk siapa? Tambah menangis Rasulullah. Diam Rasulullah, tidak bisa menjawab. Allah katakan, aku Muhammad limayyusalli alaika. Aku kuperuntukkan, diriku kuperuntukkan bagi orang yang bersalawat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu mulianya Rasulullah. Nikmat kata Allah. Tidak terbayangkan bagaimana seandainya Rasulullah tidak akan terlahir ke dunia. Antara Nabi Isa dengan kelahiran Nabi Muhammad itu dibatasi waktu 571 tahun. 571 tahun kosong kenabian. Tidak ada mubalik, tidak ada penyampai risalah. Putus silsilah kenabian.
Jadi suatu kewajaran kalau muncul yang namanya perilaku jahiliyah. Itu orang jahiliyah. Sebenarnya mereka percaya ada Tuhan. Percaya. Mereka yakin ada yang berkuasa. Ada maha kuasa. Tapi karena tidak ada yang arahkan, mereka salah alamat mengaplikasikan penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang tunjukkan, makanya mereka bikin Tuhan sendiri. Lalu itulah disembah. Karena salah alamat, dia melamailah mereka jahil. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, Rasul yang Allah angkat itu bukan dari siapa-siapa. Min anfusihim. Rasul yang diangkat oleh Allah. Min anfusihim. Kalau ayat yang lain. Minkum. Dari golonganmu sendiri. Tafsirnya. Bukan dari bangsa manusia. Tapi juga bukan dari bangsa jin, juga bukan dari bangsa malaikat, tapi dari bangsamu sendiri, bangsa manusia. Karena yang mau diberi contoh adalah manusia, makanya yang harus tampil pemberi contoh juga manusia. Untuk menguatkan bahwa memang Nabi Muhammad adalah manusia, supaya kita manusia umum bisa mencontoh, meneladani Rasulullah, dan betul-betul yakin bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Pertama, Allah menyuruh nabinya mengakui dan menyampaikan kepada seluruh umatnya, seluruh hamba Allah, sampaikan Muhammad, kul katakan, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Yang aku diwahyukan oleh Allah. Aku manusia seperti kalian. Yang aku diwahyukan oleh Allah. Ini ayat 2 kali berulang di dalam Al-Quran. Sekali dalam surah Al-Kahfi, juga sekali dalam surah Fussilat. Bila Muhammad, kamu adalah manusia. Dan yang kedua, supaya nyata Nabi Muhammad memang manusia seperti kita, Allah sengaja tampakkan pada diri Rasulullah sifat-sifat kemanusiaan secara umum. Allah tampakkan pada diri Nabi Muhammad sifat-sifat basyariyah secara umum. Apa sifat-sifat manusia yang umum? Lupa. Lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Makanya itu lupa Allah juga tampakkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu Allah tampakkan pada persoalan ibadah. Agar kelupaan dalam persoalan ibadah tampil Rasulullah kemudian menjadi penyelesai bagaimana memberikan solusi kalau terjadi kelupaan dalam persoalan ibadah. Contoh, itu dalam hadis kita baca. Nabi pernah pimpin salat duhur 5 rakaat. 5 rakaat. Sebenarnya sahabat sadar semua. Tidak ada yang lupa. Tapi mereka tidak menegur Rasulullah dengan kalimat subhanallah.
Karena mereka beranggapan jangan sampai dalam salat tadi itu ada ayat turun. Ada peraturan baru bahwa salat duhur bertambah menjadi 5 rakaat. Pikirnya sahabat begitu. Setelah salat, Nabi langsung ditanya, "Ya Rasulullah, ahadasa syai'un fi shalah?" Apakah telah terjadi sesuatu di dalam salat? Apakah telah terjadi sesuatu di dalam salat? Maksudnya, jangan sampai tadi ada wahyu turun, Nabi katakan tidak ada. Tidak ada ayat turun. Maaf ya Rasulullah, tadi salat kita ini 5 rakaat. Begitu Nabi disampaikan salatnya 5 rakaat, tanpa bertanya, Nabi memutar badannya menghadap ke kiblat. Dalam posisi duduk iftirash, diikuti oleh para sahabat. Fakabbara, kemudian Nabi bertakbir, fasajada sajadatain, thumma sallama. Lalu Nabi melakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian memberi salam. Oh, begitu ya penyelesaiannya kalau terjadi kelebihan jumlah rakaat. Kejadian begini, jangan sekali-kali menilai Rasulullah yang tidak-tidak. Karena banyak kejadian yang lain. Nabi pernah pimpin salat asar 2 rakaat, memberi salam. Nabi pernah salat lupa sehingga membaca tahiyat pertama. Bahkan Nabi pernah satu rombongan beserta pasukan ketiduran dari melakukan salat subuh. Bahkan ketidurannya sudah ke mataharian. Kan kalau istilahnya Andre Gorota, ada orang kepagian, saya ulang, kesubuhan, kepagian, ke mataharian. Apa itu kesubuhan? Nanti bangun pada saat subuh, lewat waktu tahajud, kesubuhan. Ada juga orang kepagian. Orang sudah selesai salat subuh, memang sudah pagi tapi waktu subuh masih ada. Kepagian. Orang sudah pulang dari masjid, dia baru bangun. Ada juga ke mataharian. Matahari sudah terbit baru bangun. Nabi pernah ke mataharian. Bahkan beserta sahabat. Perjalanan pulang perang. Kemalaman Rasulullah. Nabi putuskan. Istirahat. Perjalanan menuju kota Madinah masih jauh. Kita istirahat. Ya Rasulullah. Nabi bilang kepada Bilal bin Raba'ah. Bilal, ikla' lana hadhihi laylah. Kamu piket malam ini. Jangan tidur. Jangan sampai kita kesubuhan. Siap ya Rasulullah. Tidur Nabi beserta seluruh sahabat. Bilal disuruh jaga, ronda, piket. Ini Bilal tidak ada maksudnya mau tidur. Tapi melihat kudanya, jongkok rata perutnya di tanah, dia gunakan kesempatan pergi sandar-sandar di kudanya. Tidak ada maksudnya mau tidur, sekedar untuk melentur-lenturkan badannya. Ternyata Bilal tertidur. Terbit matahari. Yang paling duluan bangun Rasulullah. Langsung Nabi berteriak panggil Bilal. Ya Bilal. Cuma itu yang diucapkan Nabi. Ya Bilal. Maksudnya kenapa kamu tidur? Bilal pintar menjawab.
Ya Rasulullah, betapa aku tidak mau tidur, tapi Allah sengaja tidurkan aku. Dan betapa engkau tidak mungkin tertidur karena kamu Rasul dikontrol oleh Allah. Tapi Allah sengaja jadikan engkau tertidur. Jadi penyelesaiannya bagaimana ya Rasulullah? Nabi suruh mereka pergi berwudu, singkirkan kuda-kuda unta-unta. Lalu Nabi suruh Bilal, kumandangkan azan untuk salat subuh walaupun diqadha. Semua tadi yang terjadi itu tidak ada berulang, sekali seumur hidup. Ketika terjadi seperti itu, jangan sekali-kali muncul dalam anggapan menilai Rasulullah tidak. Memang Allah yang punya mau, karena mau dijadikan contoh bagaimana solusi yang diberikan Rasulullah ketika terjadi hal-hal demikian. Makanya semua kejadian-kejadian itu tadi sekali saja seumur hidup, tidak ada yang berulang. Maksudnya Allah tampakkan pada diri Rasulullah sifat-sifat kemanusiaan secara umum. Tapi harus diakui bahwa memang Allah suruh Nabi bilang Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Tetapi pada diri Rasulullah ada keistimewaan khusus yang kita tidak miliki. Ada kelebihan tertentu yang kita tidak miliki. Antara lain, yang pertama, ketika terjadi perang Khaybar, Nabi bertanya, mana Ali? Mana Ali? Sahabat yang lain bilang, sakit mata dia ya Rasulullah. Loh, bagaimana ini? Ini kan Ali yang aku akan minta pimpin pasukan merebut itu benteng Khaybar. Itu pintu Khaybar, pintunya itu beratnya 900 kilo lebih. Tidak ada yang bisa mengangkat itu pintu kecuali Ali. Tapi tidak bisa ya Rasulullah, dia sakit mata. Kalau begitu, panggil Ali. Larilah sahabat pergi cari Ali bin Abi Thalib. Begitu Ali bin Abi Thalib datang. Kenapa? Sakit mata ya Rasulullah, tidak bisa pimpin pasukan. Coba mendekat. Buka matamu. Begitu Ali buka kedua matanya, langsung diludahi kedua matanya oleh Rasulullah, sembuh seketika. Itu hadis, bukan sunnah, bukan mau diikuti. Jangan sampai kita mau ikut-ikutan. Anaknya tetangga tak sakit mata. Kenapa matamu nak? Sakit po ngaji. Sini nak, sini. Contoh dari Nabi. Buka matamu. Tunggu dulu. Ludahnya kita tidak sama ludahnya Rasulullah. Satu. Kedua. Itu arah pandangannya Nabi 4 sisi. Dan semuanya sama. Depan, kanan, kiri, belakang, sama terangnya. Kita kan cuma 3 sisi. Depan terang, kanan, kiri, sudah kabur. Di belakang, mana kita lihat? Nabi sama semua. Makanya ketika terjadi peristiwa, Nabi sementara pimpin salat berjamaah. Ada sahabat datang. Terlambat dia. Begitu datang, Nabi sudah ruku beserta sahabat. Ini sahabat yang datang terlambat, persis depan pintu, lihat Nabi ruku.
Betapa semangatnya dia tidak mau ketinggalan rakaat itu. Kan dalam satu riwayat itu disebutkan, apabila imam ruku, datang makmum langsung takbir. Kemudian takbir intikal, ruku juga. Tidak usah baca Fatihah pada saat itu. Untuk rakaat itu, Fatihahnya diwakili oleh imam. Selama masih sempat bangkit sama imam dari ruku, dihitung satu rakaat. Kecuali kalau berpapasan di perjalanan. Imamnya ruku, dia takbir, Allahu Akbar. Nah, itu berarti kita ketinggalan. Ini sahabat tidak mau ketinggalan. Nabi kan ruku. Kalau terlambat, bisa Nabi bangkit dari ruku. Akhirnya atas inisiatifnya sendiri, langsung takbiratul ihram depan pintu Masjid Nabawi. Sudah takbir, langsung ruku. Allahu Akbar. Sambil ruku, jalan masuk ke saf. Supaya tidak ketinggalan. Selesai salat, Nabi tidak bertanya. Langsung disampaikan oleh Nabi. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kesungguhan bagimu. Tapi jangan ulangi lagi begitu. Maksudnya untuk saat ini dimaafkan karena kamu tidak tahu. Berikutnya jangan ulangi. Nabi tidak tanya. Dan memang Nabi pernah mengaku sendiri. Kalau pandangannya depan belakang sama terangnya. Dalam hadis yang sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Malam itu Nabi bermalam di rumahnya Aisyah. Kira-kira waktu tahajud, waktu-waktu sahur, tengah malam. Nabi bangun. Melihat istrinya tidur nyenyak, Nabi tidak mau ganggu. Nabi rapikan pakaiannya, lalu keluar rumah. Begitu Rasulullah keluar, Aisyah bangun dan penasaran. Mau kemana ini Rasulullah? Karena penasaran, tidak lama keluarnya Nabi, Aisyah ikut di belakangnya. Tapi sembunyi-sembunyi. Tidak mau dilihat. Cuma mau pastikan kemana Rasulullah. Diikuti. Ternyata Nabi pergi ke pekuburan Baqi Al-Gharqad. Nabi pergi ziarah kubur. Nabi pergi ziarah kubur. Begitu tahu Nabi pergi ziarah kubur, buru-buru pulang Aisyah. Masuk rumah, naik tempat tidur, bungkus diri selimut. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama Rasulullah datang. Assalamualaikum. Aisyah hanya menjawab dalam hati. Supaya dikatakan dia betul-betul tidur. Langsung Nabi bilang, Aisyah, bagaimana terangnya pandanganku ke depan sama terangnya di belakang. Bangun Aisyah, maafkan aku ya Rasulullah. Maksudnya Nabi kuliah kok tadi itu coko-coko di belakang. Maafkan aku ya Rasulullah. Sejak malam itu, Nabi selalu keluar. Aisyah tidak tanya. Itu hadisnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Hampir setiap malam Rasulullah keluar secara kubur di waktu-waktu itu. Jadi kalau ada yang bilang, mari kita ziarah kubur sesuai contoh Nabi, itu tengah malam. Sendiri Ki. Jangan berdua, menyalahi sunnah. Pak Nabi cacalalena. Kata polisi bawa aku tidak menyalahi sunnah itu. Karena Nabi sendirian. Kalau mau bilang, mari ziarah kubur sesuai dengan contoh Nabi. Jamaah yang dimuliakan. Rasulullah yang mengakui keteladanan akhlaknya itu Allah. Kebenaran mutlak.
yang mengakui Allah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Allah yang mengakui, yang menetapkan manusia teladan Allah. Berbeda kalau yang mengakui kita manusia teladan adalah manusia. Bisa terjadi perubahan. Hari ini kita teladan, bulan depan belum tentu teladan. Makanya jangan heran kalau ada orang dulunya itu difigurkan, dulunya dielu-elukan, dulunya dianggap sebagai contoh, tapi perjalanan hidupnya ujung-ujungnya kembali dia dihinakan. Karena memang kita manusia bisa berubah. Rasulullah yang menetapkan manusia teladan Allah. Allah. Jadi Nabi itu akhlaknya sangat sempurna. Begitu juga postur tubuhnya. Gagah itu Rasulullah. Ada satu buku judulnya itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana karakternya, cara makannya Nabi dan lain-lain. Termasuk diantaranya di situ dijelaskan. Begitu gagahnya Rasulullah. Itu sahabat kalau memandang ke Nabi curi-curi pandang. Kalau tidak dilihat matangai. Begitu Nabi balik. Kita laisi. Maka ramuk. Jadi Nabi itu gagah. Itu berdasarkan riwayat hadis rawahu Tirmizi. Quran bilang akhlaknya Nabi sempurna. Itulah yang ditulis Syekh Ja'far. Tadi kalau saya tidak salah baca ya, sesudah maghrib pembacaan kitab Barasanji ya. Itu kan Barasanji nama kampung. Yang susun itu adalah Syekh Ja'far bin Hasan. Cucunya Rasulullah. Dari sudut ilmu balaga. Jadi itu ilmu balaga bagian daripada bahasa Arab. Dari sudut ilmu balaga. Itu Barasanji sebenarnya al-iktibasu. Kutipan. Balaga itu pembahasannya 3 bagian. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Bagian ketiga ilmu badi. Ilmu badi mempunyai 2 pokok bahasan. Pertama dinamai muhassinatul lafziyah. Keindahan-keindahan dari segi lafaz. Dan yang kedua muhassinatul maknawiyah. Keindahan-keindahan dari segi makna. Muhassinatun ma'nawiyah. Keindahan-keindahan dari segi makna. Dari sekian sub pembahasannya. Termasuk diantaranya ada yang dinamai al-iktibasu. Kutipan. Iktibas. Kutipan. Apa itu? Seorang penulis mengambil ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Lalu bahasanya diramu ulang. Lalu kemudian disampaikan kepada orang-orang tanpa dijelaskan itu sumbernya dari Quran dan hadis. Jadi tepatnya itu kitab Al-Barzanji Al-Iktibasu. Kumpulan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tapi bahasanya disusun ulang oleh Syekh Ja'far bin Hasan. Hadis bilang Nabi Muhammad orangnya sangat gagah. Allah bilang itu Nabi Muhammad akhlaknya mulia, sempurna. Nah, disusunlah oleh Syekh Ja'far. Mungkin tadi kita baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan zazatin wa sifatin saniyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi, sesempurna-sempurnanya manusia. Apanya? Khalqan, fisik, wa khuluqan, akhlak.
zazatin wasifatin saniyah, yang mempunyai tubuh dan sifat yang terpuji. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah. Antara lain, pertama kita lihat bagaimana Rasulullah menghambakan diri kepada Allah. Kita hamba, Nabi juga hamba. Ternyata itu Rasulullah menghambakan diri kepada Allah. Betul-betul bagaimana menjadikan anggota badannya ini beribadah semaksimal sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jamaah sekalian, itu dalam kitab Syarhul Hikam disebutkan syukur itu terbagi 3 bagian. Ada namanya asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yang ketiga, asyukru bisairil jawarihi, syukur dengan seluruh anggota badan. Yang mana yang dimaksud syukur dengan hati? Seorang hamba harus meyakini, tanamkan dalam hati, annan ni'amah kullahu minallah, bahwa sesungguhnya seluruh nikmat itu hanya dari Allah. Maksudnya apa? Jangan pernah sekali-kali merasa punya andil, merasa punya peran akan datangnya nikmat dari Allah. Kan biasa kita manusia salah ngomong. Datang teman berkunjung, rumah besar, mobil berbagai macam merek terparkir, luar biasa, sukses. Teman itu bilang, wah luar biasa ini ya, sukses betul. Langsung dia bilang, inilah hasil kerja keras. Pelanggaran. Kerja keras. Di mana kau simpang kekuatan Allah? Biar kamu kerja keras mati-matian jungkir balik. Kalau Allah tidak berkehendak, jangan mimpi akan sampai kepada tujuan yang kamu inginkan. Di tempat halaman yang lain, Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, sawabikul himam la tahriku aswaral akbar. Semangat yang menggebu-gebu tidak akan mampu meruntuhkan benteng-benteng takdir. Mengandalkan kekuatanmu, skillmu, kepintaranmu, mau kaya raya. Jangan mimpi kalau Allah tidak berkehendak. Tapi mungkin ada orang biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Tapi kalau Allah berkehendak, sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Saya sering bilang kepada anak-anak kita. Tadi disebutkan saya orang KUA. Saya biasa bilang kepada anak-anak kalau hadir mengikuti BIMWIN, bimbingan perkawinan. Nah, tidak usah repot menghitung hasil pendapatanmu. Jangan pandang enteng hasil pekerjaan. Khususnya Ananda sebagai istri nanti. Tidak usah capek dihitung. Sehari sekian, berarti sepekan sekian, berarti sebulan sekian, berarti setahun sekian. Kapan dia bisa beli rumah? Bukan urusanmu itu. Itu urusannya Allah. Makanya caranya Allah untuk menyadarkan kita hambanya. Jangan pernah merasa punya peran. Makanya ada yang dinamai rizkun min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak diusahakan. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang Bugis bilang dalek mak galepek. Tidak dicari, datang sendiri. Itu artinya kalau Allah berkehendak bisa mendatangkan sesuatu yang kamu tidak sangka-sangka. Maka syukur hati atas nikmat. Yakini semua kehendak Allah. Kita berusaha itu sekedar ikhtiar. Yang kedua,
Asyukur bil lisan. Syukur dengan lisan. Ucapkan alhamdulillah. Bahkan sebut-sebutlah itu nikmat. Tadi kita bilang nikmat yang terbesar sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahadis, sebut-sebutlah, rampai-rampai, kenang-kenang, disuruh kita sebut-sebut. Berarti menyebut-nyebut Nabi Muhammad, rampai-rampai Rasulullah, mengenang Rasulullah, menceritakan tentang siapa Rasulullah, itu salah satu bentuk nikmat asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Sesama manusia saja, Nabi suruh kita ya berterima kasih kalau dikasih sesuatu. Nabi bilang begini, man la yashkurin nasa, la yashkurillah. Siapa orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, maka sebenarnya dia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu berterima kasih. Kemudian yang ketiga, asyukru bisair jawarihi. Syukur dengan seluruh anggota badan. Anggota badan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Di sini Rasulullah. Itu kan jamaah sekalian. Rasulullah kan dijamin masuk surga. Nomor urut 001. SK-nya sudah keluar. Yang terbitkan Allah. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadahulaha anta. Hai Muhammad, aku haramkan kepada seluruh nabi masuk surga sebelum engkau masuk lebih dulu. Nomor urut 1. Kita tidak apa-apa, biar jauh ke bawah. Masuk ke surga, iya. Nomor urut berapa? 7.423 triliun. Tidak apa-apa, yang penting lurus ke bawah. Namanya Nabi Muhammad. Daripada kita 004, tapi 003 Firaun. Nomor cilaka. Nabi tidak ada dosanya. Kalau dalam ilmu kalam maksum, terjaga dari maksiat. Tapi ternyata Nabi kalau melaksanakan salat tahajud, salat lail, menurut pengakuannya Aisyah, tatafattarat kadamahu. Kedua kakinya Rasulullah bengkak-bengkak. Kedua kakinya Nabi bengkak-bengkak. Kenapa bengkak? Karena lamanya berdiri. Bukan karena jumlah rakaat. Karena Nabi kalau sholat tahajud bicara surah. Bicara surah. Bukan bicara lembar. Apalagi juz. Juz itu belum dikenal. Jadi kalau ada yang cari mana contohnya bid'ah hasanah. Kan ada saudara kita ratakan. Pokoknya semua bid'ah dolalah, sesat. Tidak ada itu bid'ah hasanah. Al-Quran 30 juz. Siapa yang bagi? Bukan Rasulullah. Yang bagi Quran menjadi 30 juz dilakukan oleh seorang ulama tafsir yang bernama Syekh Ibnu Yusuf. Tahu di belakang. Ternyata inovasi yang dilakukan Syekh Ibnu Yusuf bagus. Memudahkan orang untuk menghafal Al-Quran. Jadi pada masa Nabi itu belum dikenal juz. Makanya tidak pernah kita baca hadis. Nabi baca juz 4, Nabi baca juz 7, Nabi baca juz 21. Enggak. Tapi langsung Nabi baca surah Al-Baqarah, Nabi baca surah An-Nisa, surah Ibrahim, nama surah yang disebut. Karena memang juz belum dikenal.
Ada salah seorang sahabat pernah coba-coba ikut di belakangnya Nabi salat lain. Huzaifah radhiyallahu anha. Huzaifah radhiyallahu anha pernah coba-coba salat di belakangnya Nabi. Dia sendiri. Selesai Rasulullah membaca suratul Fatihah, Nabi membaca surah. Yang dibaca surah Al-Baqarah dari awal. Dibaca, sambil salat berpikir Huzaifah. Oh, mungkin Rasulullah ini akan membaca 100 ayat, baru ruku. Pikirnya Huzaifah. Ternyata sampai 100 ayat, Nabi belum ruku. Lanjut. Oh, berpikir lagi Huzaifah. Kemungkinan Rasulullah akan menghabiskan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu 286 ayat. Itu saya lupa juz berapa itu. 2. Itu masih surah Al-Baqarah. Jadi kalau surah Al-Baqarah yang habis 286 ayat, luar biasa. Pikirnya Huzaifah begitu. Ternyata habis surah Al-Baqarah. Nabi belum ruku. Disambung surah Ali Imran sampai habis. Jadi 1 rakaat 2 surah. Al-Baqarah, Ali Imran. Sebenarnya kita lebih hebat, Ustaz ya. Karena kita 3 surah. Rakaat terakhir pada salat witir. Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Telu. Nabi 2 surah. Bagaimana kaki tidak bengkak? Makanya Aisyah bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti menyiksa dirimu? Kamu kan sudah pasti masuk surga. Dosamu sudah diampuni. Maksudnya kamu tidak punya dosa. Apa jawabannya Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Aku lakukan ini, hai Aisyah. Itu bentuk syukur aku kepada Allah. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Dan ketika Nabi menjelaskan yang disebutkan syakura. Tingkatan syukur yang paling tertinggi. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan ada 4 tingkatan syukur. Yang pertama ta'ammada. Yang kedua tahmid. Yang ketiga syukur. Yang keempat ini syakur. Apa itu ta'ammada? Orang yang lisannya bilang alhamdulillah tapi hatinya tidak ikut. Cuma lisannya saja bilang alhamdulillah tapi hatinya tidak. Ta'ammada. Kedua tahmid. Orang yang lisannya bilang alhamdulillah dan betul hatinya mengakui sama. Betapa kita harus bersyukur. Lisannya bilang alhamdulillah, hatinya juga mengakui. Tetapi tidak ada pembuktian. Dan pengertiannya syukur apa? Dalam kitab Dalilul Falihin dikemukakan oleh Syekh Ibnu Allan. Asyukur huwa. Syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi li ajlihi. Yang dikatakan syukur adalah mendayagunakan, memanfaatkan nikmat karunia Allah semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kita nikmat harta, gunakan harta menjadi wasilah mendapatkan redha Allah. Dikasih kita nikmat jabatan, pangkat, kekuasaan dan kedudukan, gunakan itu sebagai wasilah, jembatan menuju redha Allah. Begitu seterusnya. Tahmid tidak ada pembuktian. Yang ketiga syukur. Di sini kita paling banyak. Lisannya bilang alhamdulillah, hatinya betul mengakui. Dan benar, ada realisasi. Ada realisasi.
Dikasih nikmat harta, hartanya digunakan untuk redha Allah. Ada bukti. Tingkatan yang tertinggi adalah asyakur. Ini tidak banyak kata Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit saja di antara hamba-hambaku yang sampai derajat asyakur. Apa itu asyakur? Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Ada pembelinya, alhamdulillah. Tidak ada pembelinya, juga alhamdulillah. Jadi pejabat, alhamdulillah. Lengser dari jabatannya, alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Tidak ada tanpa disyukuri. Inilah yang disebut Rasulullah. Aku ingin menjadi hamba yang syakur. Inilah Rasulullah menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, kita lihat bagaimana Nabi sebagai kepala negara Madinah. Itu Rasulullah, Rasul, utusan Allah, tapi juga presiden, kepala negara Madinah. Apa yang bisa kita lihat? Bagaimana Rasulullah tampil sebagai penegak hukum, tampil sebagai pengayom, tampil sebagai pemimpin, sehingga mampu menyatukan rakyat Madinah, menjadikan Madinah kuat. Antara lain, itu Rasulullah, namanya Rasul, tidak mungkin salah karena dikontrol. Kalaupun terjadi kesalahan, akan turun ayat meluruskan. Segala kebijakan keputusannya dikontrol Allah. Jadi tidak mungkin salah. Tapi Nabi, walaupun tahu begitu, sebagai pemimpin, sangat menjunjung tinggi asas musyawarah. Sebelum memutuskan urusan, bermusyawarah. Minta pendapat sahabat. Ketika perang Badar selesai, pasukannya Nabi kan menang. Tertangkap 70 laki-laki kafir. Ditawan di Madinah. Ini Nabi berpikir, mau diapakan ya ini, yang tawanan kafir, yang 70 orang ini. Akhirnya Rasulullah panggil seluruh sahabatnya untuk rapat bermusyawarah. Hadirlah mereka, hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sekian banyak sahabat. Nabi pun bilang begini, wahai sahabatku, seperti yang kalian lihat dan ketahui, ada 70 laki-laki kafir yang menjadi tawanan perang di Madinah ini. Dari peristiwa perang Badar. Menurut pendapat kalian, mau diapakan mereka? Mau diapakan? Angkat tangan Umar bin Khattab. Saya ya Rasulullah. Apa pendapatmu? Umar bilang dengan suara lantang. Ya Rasulullah. Masih terbayang-bayang dalam ingatan kita. Ini dulu orang-orang yang pernah kejar-kejar kita waktu di Mekah. Ini yang pernah kata-katai kita. Ini yang pernah ludahi kita punya muka. Jadi apa pendapatmu? Pisahkan kepalanya dengan badannya. Itu pendapatmu? Ya Rasulullah. Nabi melihat Abu Bakar. Nabi melihat Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ditanya. Abdullah, kalau kamu apa pendapatmu? Abdullah bin Rawaha tidak ngomong dulu, tapi nengok keluar masjid. Baru menatap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau tidak salah lihat, di luar banyak kayu bakar. Bagaimana kalau kita bakar saja mereka? Wah, lebih parah ini. Kelihatan dalam penglihatan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq
Abu Bakar, ada pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau kita perhatikan wajah-wajah mereka, sangat familiar. Bukan orang lain. Sahabat kita dulu waktu di Mekah. Bahkan di antara mereka ada hubungan darah dengan kita. Tapi karena perbedaan akidah, terjadilah perang. Jadi apa usulmu? Bagaimana kalau begini Rasulullah? Kita beri kesempatan mereka membayar uang tebusan. Itu kita gunakan nanti membiayai perjuangan Islam. Sambil menunggu kepada mereka sadar sehingga mau masuk Islam. Nabi diam. Nabi masuk ke rumahnya, tidak lama keluar. Ternyata usul yang diterima, usulnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah Rasulullah menjunjung tinggi asas musyawarah. Yang kedua, Nabi sebagai pemimpin, Nabi itu mengayomi seluruh rakyatnya. Betul-betul menjadi pemimpin. Walaupun kenyataannya berbeda nanti warna. Tidak pilih kasih. Terjadi di Madinah, ada seorang munafik. Mengaku Islam tapi dia munafik. Mencuri baju besi. Baju perang. Dia curi. Begitu hampir kedapatan, itu baju besi, dia sembunyikan di rumahnya seorang Yahudi. Pikirnya, jadi kalau baju ini nanti ditemukan di sana, yang menjadi tersangka si Yahudi. Bukan aku. Padahal dia yang curi. Dia ingin memfitnah si Yahudi. Dilakukan pencarian. Betul. Ditemukan itu baju perang, baju besi itu di rumah si Yahudi itu. Rasulullah minta petunjuk kepada Allah. Bagaimana ini? Karena secara bukti nyatanya di situ. Turun ayat. Wala takun lil khainina hasima. Janganlah engkau menjadi penantang, pembela bagi orang-orang yang khianat. Maksudnya, Muhammad, bukan itu si Yahudi yang mencuri. Itu si munafik itu. Yang katanya muslim, yang selalu dekat denganmu. Dia yang mencuri. Akhirnya ditegakkan hukum. Yang dihukum ini si munafik itu. Walaupun kenyataannya Yahudi itu beda agama. Itulah Rasulullah. Kan di kota Madinah itu hadirin. Di Madinah. Jangan dikira di situ hanya muslim. Di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani. Bahkan masih ada sisa-sisa Majusi. Yang dikatakan Majusi adalah orang yang menyembah api. Agama yang menyembah api. Nyata-nyata agama buatan, bukan agama samawi. Dari situ agamanya Salman Al-Farisi. Tapi Nabi tampil sebagai pelindung untuk rakyatnya. Mengayomi seluruh rakyatnya. Siapa yang bersalah, itu yang ditetapkan hukuman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Nabi sebagai pemimpin. Tegas dalam keputusannya. Dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Pernah terjadi, ada seorang wanita bangsawan dari keturunan Mahzumiyah. Keturunan bangsawan dari Arab Mahzumiyah. Dia pinjam sesuatu dari temannya. Tidak disebutkan dalam hadis apa yang dipinjam. Tapi sesuatu yang berharga. Yang namanya orang bersahabat, ya dikasih saja. Namanya orang sahabat. Tidak mungkin kalau kita mau pinjam teman, apa teman mau pinjam? Ustadz Kurniawan kalau datang ke rumahku, Ustadz bisa ku pinjam misalnya kitab tak?
Bagaimana kira-kira perasaannya kalau saya bilang, simpan KTP tak Ustaz dengan akta kelahiran, jaminan. Tersinggung nih. Sama ini si wanita biasa. Dipinjam barangnya. Dikasih. Tidak ada saksi. Lama dipinjam, tidak dikasih pulang. Berpikirlah wanita biasa ini. Loh, kok barangku dipinjam tidak dikasih pulang? Dan memang niatnya untuk mengambil. Itu kan dalam riwayat hadis disebutkan begitu. Siapa yang meminjam barangnya orang tapi memang niatnya untuk mengambil, maka ada asraka, maka sungguh dia telah mencuri. Data wanita biasa ini, ya, itu dulu barangku yang kamu pinjam, kenapa belum dikasih pulang? Pura-pura tidak tahu barang apa. Loh, kamu kan pinjam milikku, kenapa tidak dikasih pulang? Saya tidak pernah pinjam barangmu. Tidak ada bukti. Ini si wanita biasa lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu si wanita bangsawan Mazumiyah pinjam barangku. Tapi setelah saya tagih minta kembali, tidak dikasih pulang. Laporannya ditindaklanjuti oleh Rasulullah. Diteliti, ditelusuri. Ternyata betul, terbukti. Wanita bangsawan ini benar pernah mengambil barangnya si wanita biasa ini. Dan terbukti memang bermaksud memiliki. Maka dijatuhi hukuman oleh Rasulullah, hukum potong tangan. Terkenallah, tersebarlah seluruh kota Madinah. Seorang wanita bangsawan dijatuhi hukum potong tangan oleh Rasulullah. Sampai di telinganya para bangsawan. Para bangsawan pun kaget dan akhirnya rapat. Mereka bilang, wahai para bangsawan, seperti yang kita dengar bersama, ada seorang wanita bangsawan yang dijatuhi hukum potong tangan oleh Rasulullah. Kalau itu betul-betul ditindaklanjuti, aib bagi bangsawan. Kita malu. Pasti orang bilang, bangsawan pencuri juga ya. Jadi bagaimana caranya? Harus dicegah. Bagaimana kira-kira caranya supaya hukum potong tangan tidak ditegakkan Rasulullah? Caranya? Cari orang yang bisa mempengaruhi keputusannya Rasulullah. Siapa? Dicari. Pilihan jatuh kepada cucu angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Usama bin Zaid bin Harithah. Itu cucu angkatnya Nabi. Itu Zaid anak angkatnya Nabi. Anak angkatnya. Begitu cintanya Nabi kepada anak angkatnya itu, pernah terjadi Nabi lekatkan namanya di belakang namanya Zaid. Zaid bin Muhammad. Padahal nama ayahnya Zaid bin Harithah. Itu terjadi kebelan nubuah sebelum kenabian. Tapi di belakang setelah wahyu turun, diluruskan Rasulullah. Diluruskan Nabi. Uda'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan menyebutkan, menasabkan nama ayah mereka masing-masing. Maksudnya, tindakanmu Muhammad menasabkan namamu di belakang nama anak angkatmu. Itu salah. Kembalikan. Fa'ilam ta'lamu aba'ahum. Jika engkau tidak mengetahui siapa nama ayahnya, fa'ihwanukum fiddin. Maka dia adalah saudaramu dalam seagama. Wa mawalikum. Atau jadikan dia maulamu. Kalau kamu tidak tahu nama ayahnya, angkat dia sebagai saudaramu. Tapi kalau terlanjur kamu adopsi, dan kamu tidak tahu siapa nama ayahnya, silakan sebut namamu di belakang namanya. Tapi bukan bin atau binti, tapi pakai maula kalau laki-laki, mauliyah kalau perempuan. Seperti yang dilakukan sahabat Huzaifah, ada anak angkatnya. Saya lupa siapa namanya dalam tafsir, kita pinjam saja fulan. Ini fulan anak angkatnya Huzaifah.
Tapi Huzaifah tidak tahu siapa nama ayahnya Fulan. Maka disebutlah Fulan Maula Huzaifah. Itu kalau tidak diketahui. Tapi selama diketahui orang tuanya namanya, jangan sekali-kali menasabkan nama di belakang nama anak angkat. Nabi pernah melakukan itu, tapi turun ayat meluruskan Rasulullah. Cintanya kepada anak angkat. Ini punya anak, namanya Usama. Ini disuruh. Biasanya itu kakek lebih cinta cucu daripada anak. Ini Usama, pemuda tanggung, disuruhnya lompatnya. Supaya bisa menghalangi Nabi. Jangan menegakkan hukum potong tangan. Rasulullah tahu siapa yang suruh cucunya. Makanya Nabi bilang, kenapa umat terdahulu dilaknat oleh Allah gara-gara ini? Kalau yang melakukan tindak pidana kejahatan adalah orang yang punya nama, orang berpengaruh, tarakul hadda, mereka tinggalkan penegakan hukum. Tetapi kalau yang melakukan tindak pidana kejahatan, orang yang tidak punya nama, tanda tangannya tidak laku, cepat-cepat ditegakkan hukum. Lalu Nabi berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, lakatatu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad yang melakukan tindak pidana pencurian, maka niscaya aku juga akan potong tangannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, ketika kita semua berusaha meneladani akhlak Rasulullah, khususnya para pemimpin-pemimpin kita, maka insya Allah negara yang kita cintai, negara yang kita warisi dari pejuang terdahulu, insya Allah semoga Indonesia bisa mencapai kemajuan menuju negara yang disebutkan oleh Allah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liman warhamhum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Razzaq zul quwwatil matin urzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.